Oh ini siapa yang naik nih? Oh ada user nih mau naik. Halo, selamat siang user. Halo. Halo, selamat siang Kak Hos, Kak Alena, Oh, gagal mualaf. dengan Kalau saya mau bertanya, saya kan dengan Kristen, tapi saya dengan ibu mau siapa, Bu? belajar. Saya Ibu Heriati, saya tuh Oh, Kristen, Bu Heriati. tapi Sebentar, saya Bu. kan mau Sebentar, Bu. belajar. Kita Eh, kita lupa nih, malah belum berdoa nih. Sebentar ya, kita oh doa iya dulu iya ya. iya. Iya, ntar saya Tuhan, nanya ya kami Kak. Ya. kami merendahkan diri Tuhan di hadapan-Mu, biarlah channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati supaya kami atas kemurahan-Mu bisa menjawab pertanyaan dan keraguan kawan-kawan, dan mereka atas kemurahan-Mu bisa mengenal Engkau, mengalami Yesus sebagai Kristus dan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Hamba yang lemah ini Tuhan, serahkan semua ke dalam tangan, dalam nama Yesus. Amin. Iya. Oke, oke, siap. Nah, ya, silakan Bu Heryati. Iya, Kak User, Kak Sopo, Kak Jack, maaf saya tuh Kristen, Ah, tapi saya ada yang nggak ngerti, mau tanya. Itu kan gini loh, Kak, orang orang tuh ada Yosef juga tuh, orang Halo, Muslim Shalom Bro kan, Yosef. Shalom Pak Ya, Jack, salam semua. Shalom. Shalom, shalom. iya, Ya, Kak, silakan. saya mau nanya ya. Jadi gini, saya kan Kristen ya. Jadi mau nanya gini, kan ada tuh di kitab Amsal yang cerita 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 Amsal gitu adalah apa ya namanya? Aku akan Amsal 8 ya yang ceritanya agak agak porno tuh artinya gini, aku akan apa sih di kamar tidurmu apa gimana itu loh di Oh, Injil ya, ya, Amsal. ya, ya, Ah, betul. saya tuh kan kalau saya nggak salah dengar, itu kan saya pernah nanya di TikTok sama orang TikTok juga, saya dijelasin, tapi saya rada lupa. Jadi saya balik ke tanya lagi karena kemarin ada orang ngomong gitu di TikTok tuh seolah-olah Injil itu adalah Injil yang malu gitu. Jadi orang Oh, orang selain Kristen itu bacanya nadanya mengejek kayak baca nggak ya, baca nggak ya. Saya jadi merasa aneh amat sih. Jadi dijelasin aja kasih pengetahuan ke saya ya. Eh, bukankah menurut saya tuh pernah dijelasin gini ya. Saya bertanya, saya pernah jelasin itu loh Bu, itu bukan Injil jorok, tapi Injil itu kalau orang hubungan suami dan istri kan adalah hubungan yang benar-benar menyatu dan intim. Jadi Tuhan memakai peribahasa itu dalam Alkitab untuk seperti apa ya gak asosiasikan ya gaya bahasanya gitu ya oh, memetaforakan baik, baik. mengumpamakan hubungan kita itu dengan Allah seperti hubungan suami istri yang begitu dekat gitu. Jadi gaya bahasanya agak kayak gitu gitu loh. Itu yang saya dengar gitu ya. Ini saya mau make sure lagi kebetulan saya lihat kan kosong. Boleh nanya kan ya Kak Ceta ya sama Kak Oh Yosep ya, ya. siap Bu, Ya siap kan Bu. daripada saya ilmannya tanggung-tanggung kan bener nggak? Nah, itu gimana Kak? Sebab saya juga merasa nggak srek gitu. Nggak sreknya gini. Kok orang ini baca kayak mengejek. Baca nggak ya? Ayo baca gitu. Jadi saya merasa katanya orang tuh jengak gitu loh. Ya, Mohon diterangin oke, deh Kak. baik Bu. Iya, saya catat nih Kak. Pelan-pelan. Ya, baik. Jadi Mm-mm. biasanya itu ada dua hal ya Bu ya. Yang Iya, pertama di Amsal 7. iya Di Amsal betul. Pasal 7 7 itu ayat dikatakan 15 sampai suamiku, 18 berarti. ya, Iya, suamiku sedang tidak di rumah. Oh ya ini, betul. Ya itu Bro dia Yosef, yang ini bertanya. dapat salam ya dari anakku kedua nih, Alena, buat Romo Yosef. Iya, salam. Bro Oke Yosef, aku ya. juga besok misa ya, Bro Yosef. Nanti sore aku misa ya, jam 6. Iya, Bu. Oke. Saya juga bisa kok di KTP Bandung. Iya. Aku di Katedral Semarang. Iya, Kak. Wow. Katedral kita. Iya, iya, Kak Jeta. Ya, baik Bu, baik. Uh-uh. Jadi yang pertama biasanya di Amsal 7. Kalau Iya, Amsal 7 sebenarnya gampang Bu. iya, Pertama, ketika kita uh-uh. membaca satu teks, ya, teks Iya, tanpa konteks adalah iya. preteks, alias teks kalau tidak membaca keseluruhan, maka kita terjebak hanya di permukaan teks.
Nah, Iya, seharusnya kita membaca melangkah di ayat sebelumnya dan di ayat setelahnya. iya. Atau bila itu dirasa belum penuh, maka kita membaca di pasal sebelumnya dan di pasal setelahnya. Jelas di situ dikatakan seperti itu. Hai anakku, janganlah kamu mendekati wanita yang seperti itu. Oh, Seperti itu. Jadi apa? Jadi pada prinsipnya itulah Bu yang dinasihatkan. Jadi misalnya gini, ini ada orangnya ini jahat, orangnya ini berkata seperti ini. Tapi ujungnya itu ada kesimpulannya di situ, yaitu dikatakan apa? Jangan dekati hal yang seperti itu. oh, maaf. Jadi intinya dia nasehatinnya agak Bet- tegas. Intinya ngomong tuh, Betul. kamu jangan ikuti yang itu ya, gitu ya. Iya, betul, betul. Di situ Oh, nanti Ibu tinggal baca di Amsal 7 itu, nanti ada tulisan yang terakhir nih. Makanya saya lagi buka laptop saya nih agak lemot kan. Jadi dikatakan dengan tegas apa? Hei anakku, janganlah hatimu atau janganlah kamu mendekati wanita yang seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. oh, Kemudian ketika kita bicara kitab apa? Kidung Agung kidung. ya Bu ya. Iya, Ya, Kidung kidung Agung aku. itu memang kitab yang Tuhan memang sediakan supaya apa? Suami istri mengerjakan itu. Karena banyak yang tidak melakukan itu, maka keluarga atau hubungan keluarga itu banyak yang hancur. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini mumpung ada Oh, Romo Yosef nih di sini. iya, iya, iya. Salam, salam Romo Yosef. Ini Oh, ada yang ya Romonya udah Oh, Romo pergi. Yosef mental kayaknya. Oh, It's okay. Baik, baik, baik. It's okay. panggilnya Yosef. Yosef Nggak naik, apa-apa. Yosef naik, atuh orang yang bertanya. Aku Ih, minta minta Romo Tuhan Yosef. sediakan agar suami istri melakukan ini untuk menjaga keharmonisan rumah tangga gitu Betul. ya. Iya, Oh, itu kitab Kidung Agung memang fungsinya seperti itu. Jadi maaf ya justru kalau dengan saya suami ngomong. istri tidak melakukan Kidung Agung, maka banyak Maaf. yang kacau. Nah, Oh, itu. Bang KTP, naik Bang KTP. nih kakak TPF saya tanya sini, habis saya nggak bisa buka tele-tele itu Oh, kakak TPF. lagi ibadah di gereja kayaknya. Iya saya nggak bisa buka itu. Nah terus kan udah tuh kahos. Ah, terus kahos ya ada lagi ya. Saya tuh di apa ya di Injil Yehezkiel ya kahos Baik. ya. Yehezkiel Selamat 37. datang Pak Penginjil TikTok. Selamat Halo. siang, Shalom. Selamat siang. Nah, Salam. Shalom. Ya, Iki di ada Yeskiel, bojoku aku baik. dicari. Aku tako ya. Mm-mm, Yehezkiel baik. 37 ayat 12 sampai 14. Baik. Nah, itu kan itu pertanyaan saya, itu kan Tuhan Yesus ngomong kan, bener nggak, Kak? Maaf nanya. Yeskiel berapa, Bu? Nih ya, Yeskiel 37 ayat 12 Baik. sampai 14. Kan itu Yeskiel tulisan Tuhannya huruf gede. 37. Sebentar ya, Bu, pelan-pelan. Iya, Karena ini kan laptop saya masih loading ya. iya. Oke. Saya nggak punya laptop. Soalnya kan saya harus share screen ya, Bu ya. Saya pengennya sih Iya, bisa kelihatan semua, cuman kan ini memang iya. belum memungkinkan. Oke, Tapi saya saya bacakan nanya-nanya nggak apa-apa kan ya, Yeskiel Kak? 37 ayat 12 sampai 14. Artinya, Oke, 12. Oke. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan bangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Ini atau bukan, Bu? Atau beda? betul, betul, betul. Nah, pertanyaan saya itu kan yang ngomong Tuhan, bener nggak, Kak? Iya, sebentar, Bu. Kalau dari ini, oleh sebab itu bernubuatlah, katakanlah kepada mereka. Oh iya betul, firmannya kepadaku. Kita baca ayat sebelumnya ya. Firmannya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini akan seluruh kaum Israel. Sungguh serius. Ya betul, berarti itu Tuhan sendiri yang mengatakannya. Udah Lalu, berarti kan akulah Tuhan. Berarti kan di situ eh, di mana Yesus ngomong Tuhan, di situ lihat dia ngomong Tuhan, bener nggak? oke, firman Tuhan Allah. Oh iya. Memang yang mereka minta itu yang spesifik, Bu. Emang ini nggak spesifik kan? Itu ngomong akulah Tuhan. Ya, maksud saya yang mereka minta itu adalah spesifik setelah inkarnasi Yesus di bumi.
Oh, gitu. jadi yang diminta dia itu kan ngomongnya gini ya. Di mana Yesus ngomong akulah Tuhan gitu kan? Bener nggak? Bisa diulangi Bu? Maaf ini koneksi saya agak lemot ini. Nggak apa-apa, tapi aku nanya melulu nggak apa-apa, nggak mengganggu. Maaf Bu, Iya, koneksi saya agak putus-putus. Ibu boleh diulangi Bu? iya. Ini saya nanya lagi nggak apa-apa, nggak marah. Oh nggak apa-apa, silakan, silakan. Oh, Ini iya. aku juga mengundang ya teman-teman Muslim, silakan naik teman-teman Muslim. Saya Nah, persilahkan. iya silakan. Nah, ini mumpung rene bojoku. Nek ana bojoku diseneni takon topik. Iya wis ya. Disedani. Dewe mumet ae ngomong. Salah ngomong kayak di penjara mengku. Gitu. Nah, aku Walah. nih bojoku angel ra isa dikandani. Padahal DN juga orang ngerti. Tak takoni yo. Mbumbu wis aku wis pokoknya percaya nderek Gusti Yesus bae wis turu. Nah gini Kak, Siap-siap. makanya aku belajarnya di sini nggak apa-apa ya Kak. Aku sebenarnya lebih tua loh dari Kakak umurnya. Iya, Kak, siap Bu. oke ya, Nggak apa-apa Bu. yang lanjut. Iya. Lanjut. Nah ya, Semangat itu belajar itu dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan Bu. bukan gitu Kak. Aku cerita yo. Ibuku tuh mang orang Katolik, tapi ayahku kan nggak beragama. Jadi aku kan kalau aku dulu kecil kalau mau pergi ke gereja ayahku, wah ke gereja wong sugi sing ke gereja, ra usah itu loh. Jadi aku tuh kurang gitu ngerti Kak. Oke, sebentar Bu. Oke, Ini saya lanjut. saya sampaikan ya. Tadi di bawah ada Mm-mm, yang bertanya kan, dalilnya mm-mm, mana gitu kan, Mister mm-mm, Not M atau M Nur ya. Nah, dalilnya di mana? Jadi Amsal 7 ya kan, ayat mm-mm. 25. Dalilnya di mana? Jadi ada wanita yang merayu ya. Telah kubentangkan permadani. Kemudian ya, Ah, pembaringanku telah kutabur. Marilah pendek. kita muaskan Oh, birahi. Kemudian suamiku tidak di rumah, sekantong uang dibawanya. Ia merayu, maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia sampai anak panah menembus hatinya. Nah, oleh sebab itu, hei anak-anak, dengarkanlah aku. Dengarkanlah aku. Apa? Perhatikanlah perkataan mulutku. Apa ayat 25? Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur di depannya. Jadi gini, ada kata oleh sebab itu, kalau dalam konjungsi atau kalimat kata hubung ya, kata oleh sebab itu merupakan kesimpulan dari yang atas-atas ini. Jadi di atas ini disebutkan, oh ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah berhenti di oleh sebab itu. Nah inilah kesimpulan. Seperti itu ya. Jadi kesimpulan di sini, oleh sebab itu hai anak-anak dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku, apa? Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Nah, ini yang penting ya. Jadi hati kita jangan membelok ke sana. Itu yang paling penting. Jadi bukan berarti bahwa apa yang disampaikan itu oh gini kok gini lah karena dia tidak membaca secara komplit. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu. Bu, ada yang mau ditanyakan? Oh, malah turun, Bu, ini. Ih, kok saya dimatiin terus handphonenya kenapa ya Kak? Oh, saya kurang tahu, Bu. Kayaknya Ibu jatuh deh, turun deh tadi Iya, koneksinya ini mungkin. juga saya diturunin lagi. Kumaha ya? Oh, nggak ada, nggak ada yang nurunin, Bu. Iya, Kayaknya tahu Kak. Ibu, Saya iya. tahu tulisannya kayak gitu ya. Diemin aja. Oh, koneksinya Ibu dari tadi putus-putus memang. Halo, halo. Oh, iya kayaknya ini putus-putus nih. Gini aja, Bro M Nur, boleh nggak naik nih? Berkenan tidak? Kalau berkenan, silahkan naik. Silakan. Itu undangannya sudah saya naikkan ya. Ini satu perikop Amsal 7 itu sampai ayat 27.
Jadi biasakan seperti ini ya. Teks tanpa konteks adalah preteks. Jadi jangan berbangga dengan preteks. Oh, dia nggak mau naik nih, M Nur. Teks tanpa konteks adalah preteks. Jadi baca ayatnya dengan komplit ya, bro. Oh ya, oke, aman bro. Tapi setidaknya bro udah tahu jawaban kami ya. Kalau bro tidak puas, bro bisa ketik. Silakan di bawah boleh ketik. Wow, ada gurunda saya nih Bang Edis. Salam Bang Edis. Oh, udah nggak ada nih, udah pergi. Lewat sebentar. Iya, ya kurang lebih seperti itu. Iya, saya ngerti yang itu, Kak. Kalau Ya, yang baik. tadi itu, yang dimaksud adalah setelah Tuhan Yesus bangkit, dia nyari di mana kalimat itu setelah Tuhan Yesus bangkit gitu, Kak. Oh, setelah Tuhan Yesus inkarnasi. Jadi setelah Sang Firman itu inkarnasi menjadi manusia, nah orang membutuhkan itu yang mereka butuhkan. Nah, kadang kebalik ya Bu ya. Misalnya gini, Heeh, di heeh, mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Nah, gitu kan. heeh, Nah, dalam kasus yang lain nih. Dalam heeh, kasus yang lain, teman-teman muslim kan sering mengatakan bahwa apa? Kalau di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan, jelas Yohanes 13 ayat 13. Yesus sudah mengatakan seperti itu. Yesus ketika disebut Tuhan dan Allah juga dia tidak menolak. Yesus juga menyebut dirinya Alfa dan Omega. Bahwa dia yang dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kemudian Yesus juga mengatakan dirinya adalah firman Allah. Wahyu 19 ayat 13. Firman Yesus Allah juga tidak menyatakan menciptakan. begini, bro. Yesus juga menyatakan kepada Petrus, siapa? Ketika sang murid bertanya, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Rabi gitu kan? Menurutmu engkau adalah Iya, iya. guru dan Tuhan. Benar. Itu engkau Tepat udah apa yang mengatakan kamu itu. Perkataanmu katakan. benar. Iya, Betul. iya, Ya. iya. Itu saya pernah baca. Nah, oke. Saya lanjutkan ya. Oh, terima kasih nih buat yang kirim-kirim apa ini. Jadi gini, salah satu lagi dikatakan seperti ini ya, Bu. Iya. Yesus dengan tegas mengatakan mengenai kematiannya di atas kayu salib, mengenai dia berkata bahwa saya akan diserahkan kepada bangsa yang asing dan saya akan disalibkan, menderita, disalibkan dan setelah itu saya akan bangkit pada hari ketiga. Itu dari bibir Yesus, mulut Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Nah, Iya, saya teman-teman akan tuh mati, kadang disalib dan bangkit pada hari ya, ketiga. betul. Yesus sendiri bilang gitu ya. Betul. Itu di ayat semua Injil sinoptik itu ada dan itu merah-merah posisinya. Merah-merah itu artinya perkataan Yesus. Nah, teman-teman itu kadang lebih suka mengatakan, oh Yesus tidak disalib. Jadi ketika minta bukti ketuhanan dari bibir Yesus sendiri, pokoknya harus dari bibir Yesus. Tapi begitu kita menemui mengenai bukti penyaliban mana yang dari bibir Yesus, mereka nggak menanyakan mana yang dari bibir Yesus. Nah, misalnya seperti itu. Jelas dari bibir Yesus sendiri, anak manusia akan menderita sengsara demi pengampunan dosa. Nah, seperti itu. Jadi, memang tujuan Yesus itu adalah pengampunan dosa. Mengapa Mesias harus hadir? Tujuan Mesias pertama datang ke dunia itu adalah dia akan menyelesaikan permasalahan-masalah dosa. Tapi tujuan dia ke dunia yang kedua kalinya, dia akan menjadi raja politik. Seluruhnya harus sujud tunduk kepada dia, siapapun itu. Mau percaya nggak percaya, ya tetap harus tunduk. Tetapi itu dalam kedatangan yang kedua nanti. Oke. Pak Penginjil, silakan. Ini sebentar ya Pak Penginjil. Saya anak saya manggil soalnya. Silakan. Iya, Vita, iya, Kak. silakan. Iya, nggak apa-apa. Halo, Kak Penginjil. Salam Ibu, salam. Halo, maaf, Kak. Iya. Salam Ibu, gimana? Oh iya. Itu di bawah ada yang nanya Injil sinoptik ya. Oh Injil iya. sinoptik itu apa sih gitu ya? Injil sinoptik. Jadi ada tulisan optik gak itu? Ya kan? Ada optik. Iya kan? Ada tulisan optik kan? Nah, berarti Ada. optik itu pandangan atau Betul. mata Betul. atau apa ya? Semacam aku nggak mau salah ya. Jadi sin itu artinya kesamaan. Jadi kesamaan pandangan atau kesamaan mereka melihat dalam satu kacamata, gitu ya. Nah, itu Kesamaan membicarakan, pandangan ya, ya betul. Itu kurang membicarakan lebih. mengenai Injil Matius, Markus, dan Lukas.
Nah, itu adalah 3 Injil sinoptik. Kalau 4 Injil kanonik itu meliputi juga Injil dari Yohanes. Ya, Yohanes, Bang. Ya, Oke. Yohanes. Ya. Itu kanonik ya, Kak? Ya, kanonik. Ya. Nah, kemudian jadi seperti ini. Semua Injil itu menyatakan memang Yesus akan wafat, akan bangkit pada hari ketiga. Itu sudah dari mulut bibir beliau, dan itu merah-merah, porsinya merah-merah. Nah, kemudian ya kalau udah demikian ya jangan ditolak gitu loh. Masa oh Yesus Tuhan di mana gitu kan? Kita tahu bahwa seorang yang kaya, orang yang kaya itu tidak akan ngaku-ngaku kaya. Nggak pernah ada orang yang ngaku-ngaku kaya, dia ngumbar-ngumbar kaya. Oh saya kaya loh, saya kaya. Nggak pernah gitu ya. Misalnya Bill Malah Gates pura-pura atau miskin biar orang iya, nyiridu. malah dia pura-pura miskin karena memang dia benar-benar super kaya gitu kan. Iya, mengko kowe teko omahku ae. Nah, misalnya seperti bukan teko omahku, Bu. Mengko kowe neng gubukku. Oh Iya iya. kan, Bu? Betul kan, Bu? Iya, iya. Bro, Iya, Mas iya. Hawa, Mas Haha, naik dong, Bro. Lama nih nggak ngobrol, Bro. Endi Nah, wong? seperti itu. Jadi kita membutuhkan ya hati-hati, Vita, kepental ya. Jadi sekali lagi ya, sebentar. Pak Penginjil kemarin jadi nggak itu? Aku udah tepar ya kemarin tuh. Nggak jadi, karena aku diundang Airben di Komal dia Walah, sama si walah. Justin. Si Justin ngajakin Komal Airben yuk, ayo. Udah, sama Airben. Tadi malam aku sampai jam berapa? Jam 1 nggak ada yang datang. Yang aku Nek undang. nek bengi ra iso ana bojoku aku diseneni nek takut-takut iki ana bojoku. Ora Nah, kalau usah. malam khusus untuk diskusi ini Bu, diskusi lintas iman Bu. Nah makanya nek takon ngene ora usah kowe di penjara salah omong kowe turu bae wis percaya Yesus wis Oh, berarti bae. suami itu sayang ke ibu, ya. Puji Eh Tuhan, puji ini Tuhan dong ini Bu. kan suami saya kerja. Nanti sore kan udah pulang. Makanya saya kalau malam gak pernah nanya-nanya. Iya, iya. Bagus. Suami saya tuh takut saya salah tanya itu. Saya suka kasih tahu, ada lo yang ditangkap. Makanya kue angel dikandani ya, ra usah. Makanya aku minta bikinin tele ya nggak dibikinin. Sebentar, tadi ada ini yang nanya Injil sinoptik ini ya. Saya bukakan nih. Saya bukakan. Iya ya, Dino Kemis di Senin nih. Harusnya di Nah, Selasa nih ya. iya. Oke Aku ya. tadi di mumet. Kok Senin? Oh iya ya. Ya mendino Ya. di Seninnya. Oke nih ya. Nah, istilah sinoptik ya, sinoptik berasal dari kata Yunani synoptikos ya. Artinya apa? Melihat, oke, nah, aman. Melihat sesuatu bersama-sama. Dan itu merupakan karakteristik dari ketiga Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Mereka dipelajari bersama-sama karena pandangan mereka tentang kehidupan Kristus dianggap cukup mirip, atau karena pernyataan mereka tentang Yesus Kristus memiliki cukup banyak kesamaan. Nah, itu yang disebut sebagai Injil sinoptik. Itu ya. Teman-teman kalau mau bertanya atau mau naik, ingat. Oh, siap bro, masa aman-aman. Teman-teman kalau mau bertanya, silakan naik. Kita bukan gudang menjawab pertanyaan, bukan. Tapi ya dalam nama Yesus, atas kemurahan Tuhan kita bisa ngejawab. Itu aja ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Iya, amin. Amin. Kalau nggak bisa jawab akan jujur kita kok. Waduh, itu belum bisa dijawab itu. Iya, Monggo betul. jadi PR. Betul. Lebih baik kita apa adanya ya. Iya, karena kita bukan apa ya tadi itu gudang pengetahuan, tapi ya kalau ditanya ya pasti sedikit tahu gitu kan. Ya. Bu Tadi malam Heriat. apa Gimana, namanya? Pak? Tadi malam ngajar sampai malam, Justin, aku sama si siapa ya? Oh, di mana, Pak? Di Komalku. Di Komalku. Oh, tentang Itu tentang Trinitas. Oke. Ya.
tentang Trinitas. Erben juga ngajar Trinitas, Komalku juga ngajar Trinitas. Iya, itu Pak Wawan tahu Shinobi kan, KG Shinobi kan? Tahu? Nah, Loh, dia Pak, kan lulusan. namanya Pak Wawan topo dombek bojoku. Walah, cakep sih. Ganteng nggak, Bu? Ganteng Ah, loh. ganteng lah. Nah, iya, Nek Wawan Oh, macam aku sih ganteng di ngejar-ngejar mana-mana, loh. Bu. Kalau Wawan tuh ganteng di mana-mana itu. Iya, wonge Iya. apian. Istri saya cantik, pasti ibu cantik ya. Ora. Pinter ini Bu Laras nih. Aduh, Pak Wawan ini. Kalau saya, aduh, nilainya berapa ya? cuman pas di objek wisata itu ada yang bilang gini, Mbak, mbaknya picek ya gitu. Oh, Kak Kandani, aku mau nikah sama suamiku. Kan suamiku, aku mau nikah sama suamiku. Bapakku tuh kan orangnya kejem. Cepetan do, mumpung denen ora eling ora sido. Ini bener. Jadi aku masih muda udah buru-buru dikawinin. Aku wedi ora sido. Cepet. Jadi aku umur 22 udah kawin, Bu. Wes, Gurunda dateng nih, Gurunda. Seru loh ini Pak Ya Wawan sama kemarin. lah, itu apa, istri saya juga umur 23, Bu, saya kawinin. Iya. Pak Wawan, Oh, iya. usia? Aku waktu itu usia 30-an. Oh, bojoku 20. Hari ini saya sudah menikah 21 tahun. Oh, masih ini saya menikah tahun 95. 4 tahun lagi aku Iya. pemberkatan pernikahan. Shalom. Shalom Mr. Apologet, shalom. Ini beliau baru aku undang. Ini tinggal ngundang si Kiki, si teman-teman. Biar saya jadi ininya aja, jadi gongnya. Iya. Aku di sini rapopo ya sambil Rapopo ya. Bu, belajar ya. Gak apa-apa. Iya. Daripada aku kadang kalau mau tidur suka bingung. Itu kenapa ya? Aku metakon tapi nanti dikira apa. Sekarang kan udah kenal ya ora isin ya takon bae. Sebentar kita sama dulu. Kita sama dulu Gurunda saya Mr. Apologet. Salam, Bro. Salam, Bro. Melu. Oh enggak, dia sembunyi-sembunyi. Banyak teman di sebelahnya nih. Aku ke hutan dulu, ini udah alamatnya banyak orang di sebelahnya nih. Aduh, keren nih. Aduh. Kak, emang apa bedanya? Kan itu kan yang tadi ya saya masih bingung. Apa bedanya? Kan yang penting akulah Tuhan, aku akan bangkitkanmu. Kamu sudah mati, aku bangkitkan, aku berikan nyawa, aku hidupkan. Kan itu kata Tuhan. Bukan, kok bisa bukan? Kok nggak mau yang itu? Dia maunya setelah hari kebangkitan Yesus gitu. Dia mau hari kebangkitan Yesus ngomong gitu, Kak. Oh iya, jadi memang yang mereka harapkan itu gini, kan ada prainkarnasi dan setelah inkarnasi. Nah, prainkarnasi itu bicara masalah sebelum sang Mesias itu atau sang Firman itu menjadi manusia, Bu. Sebelum jadi, terus? Betul. Nah, itu yang teman-teman itu maksain harus ada. Mana ayatnya? Kadang-kadang mereka kan seperti itu ya. Mana ayat saat prainkarnasi maksudnya? Ya, setelah inkarnasi. Oh, nah, setelah tapi kan itu jelas, Bu. Di Yohanes 13 ayat 13 itu sebenarnya udah kejawab sih. Cuman kan setelah inkarnasi itu maksudnya setelah Tuhan hidup apa setelah Tuhan bangkit sih? Lahir, Bu. Setelah lahir, Bu. Setelah lahir. Oh, jadi pas Tuhan hidup di mana Tuhan ngomong gitu dong? Ya, betul. Di mana? Di mana ketika Tuhan membicarakan akulah Tuhan gitu kan. Nah, ini itu saya tadi bukakan di Injil ayatnya. tadi, Kak. Itu di Injil tadi kan dia Tuhan hidup berkata gitu.
itu kan di kitab Yeskiel. Yeskiel ada di Perjanjian Lama, Bu. Nah, Oh, kita dia bukain maunya di saya. perjanjian baru. Iya, Angel betul. temen ya. Ya, sebenarnya kan nggak butuh jawaban, Bu. Itu Iya, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena iya. mereka Angel, eh, angel ya, datang angel dengan men. konsep. Sementara Iya, kan kalau secara filosofis nggak bisa sesuatu yang datang 700 setelah Yesus, 700 tahun setelah Yesus menilai Yesus. Tidak mungkin. Secara Waduh, logikanya seperti ini. kebohongan. Logikanya seperti ini. Pembunuhan kasus Sambo, kasus apa Yosua. Yang membunuh jelas itu adalah Verdi Sambo. Dibuktikan oleh CCTV, dibuktikan oleh Kuat Ma'ruf, dibuktikan oleh siapa itu? itu. Barada kemudian dan Eliezer. lain sebagainya. Nah, semua bukti itu mengatakan, semua saksi mengatakan memang pembunuhan dilakukan oleh Sambo. Nah, Iya, kemudian 700 tahun kemudian ada seseorang di Malaysia yang iya. mengatakan, "Oh, saya dapat wahyu, yang membunuh itu bukan Verdi Sambo." Ha-ha. Nah, itu bisa tidak kita sebut sebagai sumber primer? Tentu tidak Betul, bisa. Iya. Nah, itulah Invalid, kenapa invalid. ya itu secara logika pun kita sudah tentu ini tidak masuk logika. Nah, ketika kita menggunakan logika filsafatis, maka ini tidak masuk logika. Mengenyam atau mencicipi siapa itu Yesus dari sudut pandang 700 tahun setelah Yesus. Nah, yang paling masuk akal menceritakan mengenai Yesus adalah siapa? Adalah dia yang ada bersama-sama dengan Yesus. Nah, tadi juga siang barusan ada yang nanya saya, seorang adik saya ya, dia mengatakan saya tanya, menurut kamu Dek, yang bisa menceritakan mengenai Soekarno itu Megawati, Guruh, Guntur, atau seseorang yang hidup di negara lain 700 tahun kemudian? Ya jelas Megawati dong, Bang, gitu kan. Oke. Kenapa? Tapi yang di negara lain tuh mengaku mendapat wahyu loh dari Tuhan loh. Berarti dia mengaku mendapat wahyu, ya semua orang bisa mengaku mendapat wahyu. Nah, itulah kenapa yang bisa memotret Yesus, yang punya hak memotret Yesus adalah murid-murid Yesus. Itu sudah logik, itu sudah sistematis, itu sudah sesuai dengan hukum filosofis yang namanya radikal. Radikal itu berakar dari kata radik, yang artinya berakar. Berakar itu maksudnya apa? Kita mencari sampai ke sumber-sumber pertama kali itu. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu. Sumber primer. Sumber primer, betul. Kak, nanya lagi ya, Kak. Silakan. Kan suka ada orang itu ngomong, siapa itu Matius, Markus, Lukas? Emang dia bersama Yesus? Terus yang saya komen gini ya, mau nanya, bukankah Matius, Markus itu orang yang nanya-nanyain, istilahnya kayak saya cara tololnya, dia tuh wartawan yang nanyain, bener nggak kejadiannya? Terus dia rangkum versi dia, bener gitu nggak sih? Oh enggak, Bu. Jadi bagaimana? Loh, ini Matius itu kan murid Yesus. Betul. Murid. Loh, berarti kalau dia bilang Matius bukan murid Yesus, bohongin aku dong. Ya iya dong. Benar, bohong. Iya, kadang gini ya, Bu. Kadang gini Bu Erti ya. Iya. Kadang gini Bu Erti. Maaf, Bu Erti atau Bu Heri ya? Heriati. Oh, Bu Heri ya. Oke. Kadang gini Bu Heri, kadang domba itu perlu punya tanduk. Nah, makanya aku belajar. Kadang aku nanyanya izin gitu loh. Bukan kita tanduk untuk nyerang orang, bukan. Untuk tapi tanduk diri, kita untuk mempertahankan diri, minimal seperti itu. Untuk menyatakan apa yang salah. Oh sorry, yang kamu katakan ini salah, gitu. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka adalah murid Yesus. Mereka adalah hidup dalam sejaman dengan Yesus. Nah, kalau mereka menolak orang yang sejaman dengan Yesus, catatan ya, kalau mereka menolak orang yang sejaman dengan Yesus, bagaimana logikanya mereka percaya dengan yang gak sejaman?
Oh. Kan Soalnya makin aku nggak dia masuk ngomong akal. gini. Soalnya gini Kak, dia ngomong, lah itu kan Matius, Markus, Yesus, Lukas kan dia kan yang Jadi gini, nanya-nanyain orang terus dia nulis. Matius, Dia Matius, baru Matius, Lukas, Markus ini orang Yahudi loh, orang cerdas, ya orang yang berpikir loh ya. Matius dan Yohanes adalah mereka masuk dalam ring murid 12 murid. Iya, Kan Yesus punya 12 murid dan punya iya, 70 murid kan, Bu? iya, Nah, iya ini yang Matius 12 dan ya. Yohanes termasuk dalam 12 murid. Sementara Markus dan Lukas termasuk dalam 70 murid. Iya, iya, iya. Seperti itu. Ya betul. Jadi itu jelas ya Bu ya. Nah misalnya Iya. ada yang menyatakan seperti itu, nah kita tanya dasarnya dia apa. Nah Iya, kemudian ngotot sama saya gini takaran. loh Kak. Kan dia nggak Baik. hidup di zaman Yesus. Orang dia itu nanya, enggak, mana Anda? Saya malah digituin. Ya. Kan ada tuh orang di TikTok yang suka ngomong, nah orang itulah. Ya. Dan sama ketika kita balikkan pertanyaan yang sama. Dia ragu, ini nggak hidup dalam zaman Yesus. Ya sudah, sumbermu hidup dalam zaman Yesus? Kan gitu. Iya. Sumbermu ada pada masa Yesus? Enggak. Sumbermu pernah ketemu Yesus? Enggak. Sumbermu ada pada abad pertama? Enggak. Sumbermu ada di Israel? Enggak. Seperti itu. Jadi kalau kamu ragu dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bagaimana kamu justru percaya yang 700 tahun setelah Yesus? Kan gitu. Berarti kan udah dia nabrak logikanya sendiri. Aduh, kacau deh, ambulan nggak datang. Iya. Nanya lagi boleh Kak? Monggo, silakan. Iya gantian deh, yang lain dulu. Gak Saya apa-apa nanya Bu, ya. gak apa-apa, silakan Bu. Gak ada yang lain Bu, cuma Ibu doang di sini. Iya, ini Mr. Apologet juga kayaknya masih harus masuk ke hutan ini. It's okay. Aku dewean ya. Aku Gak apa-apa, Bu, berarti silakan. patikil. Kalau saya ranahnya bukan bertanya, merusui. Apa? Merusui. Kadang bingung ya. Jadi kan kadang kan ya pingin nanya, gimana ya? Kok itu kayak gitu. Jadi saya nanya, kan kayak ngomong, jadi lupa. Sebentar gantian dah. Bentar nih saya cari. Saya sebenarnya mau ditanya, udah saya tulis selalu Kak. Oh iya, memang Ibu betul sekali. Kalau bertanya, Ibu bawa catatan. Jadi nanti jawaban-jawaban apapun, iya, udah ada. Ibu, ya. Kalaupun kadang kita lupa dengan jawaban, tapi kita masih punya catatan. Gambaran. Jadi memang ya, harus diulang-ulang memang Bu. Saya Iya. aja kadang ulang-ulang. Saya belajar ilmu kalam aja itu ulang-ulang itu ke Mr. Apologet. Oh, iya. Belajar ilmu kalam juga. Iya, ini kan gurunda saya Mr. Apologet ini. Kalau dia udah hafal luar kepala gitu. Ya. Soalnya kan saya nyatetnya bareng sama buku resep, jadi kecampur-campur. Waduh, nanti Matius munculnya resep soto Bu. Iya makanya. Ya bagus lah Bu, asal asal jangan masuk ke unitarian aja. Bukan kan kesempatan nanyanya kan susah kan, bener nggak? Jadi pas ada di buku ya saya tulis di buku jadi satu gitu loh Kak. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya ke Kristenan, cuman mau ngetik di bawah, boleh kita akan naik aja sini naik. Ayo, naik ada Jack Ceta. Kadang malu kalau naik atau kadang grogi. Ada kok yang muslim yang ngaku, oh saya grogi. Oh nggak apa-apa, bro bisa ketik gitu kan. Saya grogi. Ya itu biasa, bagian dari soft skill ya biasanya. Gitu. Silakan Bu. Halo. Kak, kalau itu suka cerita istilah Yesus menikah itu bagaimana Kak? Menurut saya nih Kak ya, kan Maria Magdalena kan waktu Yesus
siksa itu ya, kayaknya ya mau disalib. Kan Bukan. kakinya dicium. Kan itu kan cium tanda penghormatan kata saya gitu. Kayak gini ya, maaf kata nih ya. Kan kalau ada mbak sama majikan misalnya yang tinggi banget derajatnya kan sampai nyium-nyium nyampe nyampe ngerendah nunduk-nunduk gitu kan. Bener gak? Terus Ya, saya tuh merasa itu tuh kayak intinya suatu penghormatan. Tapi kan dia bilang enggak, itu suaminya gitu. Nah, terus kan misal saya bilang lagi, itu suatu penghormatan. Terus dia bilang ini, di sono nggak ada orang nyium kaki gitu kalau bukan suami. Ah, itu ngomongnya gimana tuh dia? oke. Itu Baik, Bu, baik. ya saya Silakan, jelaskan Pak ya, Bu. Penginjil. Ya, saya jelaskan ya, Bu. Iya, Jadi gini loh. Eh apa? Kenapa Yesus juga mencuci kaki para kaki murid? muridnya. Iya, Nah, terus kalau di Yahudi ya, iya. para rabi itu biasanya kalau mau masuk bait suci, dia akan dibasuh kakinya. Oh, iya. Dia membasuh kaki. Oh, Gitu ya. Maka Maria Magdalena mendengar ketika Yesus diundang makan ya, di iya. salah satu rumah seorang Farisi, maka Magdalena datang, Bu. Datang kepada Yesus. Ya. Datang kepada Yesus. Lalu Maria Magdalena itu dia datang pada Yesus, dia menangis. Ya. Dia menangis sampai air matanya membasahi kaki Yesus. Betul. Maka rambutnya yang indah itu untuk menyeka kaki Yesus. Oh, jadi sebenarnya Ini kisahnya sebuah begitu ya. penggambaran bahwa Maria Magdalena ini adalah orang yang bertobat. Kalau ini pengajaran, Bu. Saya kalau menguliti ayat ini itu bisa 1 jam dalam khotbah ya, bisa Iya, 1 jam. iya. Tapi saya agak ngerti karena saya pernah nonton filmnya. Jadi waktu kakak nyeritain itu saya agak kebayang gitu. Nah, Dulu kan waktu kecil kita kan pernah diajak nonton filmnya kan pasti kan ya. Kok Natalan gitu. Nah itu saya jadi agak kebayang jadi waktu kakak ngomong. orang yang bertobat, Ibu, ketika ada orang berdosa, dia melakukan pertobatan atau penghapusan dosa, dia akan selalu mencium kaki seorang rabi atau imam. Oh, Itu dan kebiasaan itu juga sampai ke India. Gitu. Ya. Jadi, Itu, Bu. ya. uh-uh. Jadi gini ya, Bu. Iya. Kalau dalam tafsir Yahudi itu ada namanya Pardes ya. Pardes Apa, itu. Pak? Oh, sebentar. Pak Wawan udah selesai belum Pak menerangkan? Sudah, Kalau silakan. Oh, Sudah. siap. Jadi gini, kalau di dalam tafsir Yudaisme itu ada istilahnya Pardes. Iya. Pardes itu kayak paradise atau gan Iya. atau taman ya. Nah, jadi Pardes itu kurang lebih ada Peshat, Remes, Deras, dan Sot. Nah, ketika mentafsir pertama kali itu dari Peshat. Peshat itu apa? Teksnya itu bicara apa? Makanya kalau mentafsir kita buka dulu parsingnya gimana. Nah, itu adalah secara Peshat. Nah, secara Peshat tidak ada sedikit pun tulisan mengenai suami Maria Magdalena atau Maria Magdalena adalah istri tertolak. Iya. Gitu ya. Nah, sementara misalnya di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Nah, secara Peshat ada nggak? Peshat ada. Yohanes 13 ayat 13. Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah firman. Wahyu 19 ayat 13. Oh, dia adalah firman. Nah, jadi kita lihat secara Peshat. Kalau saya kasih umpama nih. Joni tiap hari main ke rumahnya si Maria. Itu kan. Main ke rumahnya Maria. Dia boncengin Maria ke sana kemari gini. Terus apakah Joni dan Maria pacaran? Misalnya kayak gitu. Kan belum tentu. Belum tentu mereka pacaran. Nah, apalagi yang seperti ini. Kita kan butuh pengakuan eksplisit. Nah, tadi
Misalnya, oh di mana Yesus Tuhan? Minta pengakuan eksplisit. Giliran giliran Yesus menikah dengan Maria, eksplisitnya nggak ada, malah dipakai tafsiran. Kan unfair, tidak Iya, konsisten iya. cara bertanyanya. Nah, jelas tidak ada satupun secara letterlock memang Yesus menikah, nggak ada di novel Dan Brown, The Da Vinci Code. Novel dipakai dasar. Aduh, oke ya. Iya nih. Nih, aneh-aneh aja nih. Ya, si Muhammad Al-Fatih. Siapa yang nyembah Maria? Iya, siapa yang nyembah Maria? Maria kan manusia, kenapa disembah? Tuhan Yesus Bukan, lahir dari Maria. Lah kan dia bukan. lahir dari Roh Kudus. Tidak ada sel sperma yang masuk ke dalam bertemu dengan Iya. sel telur Maria. Terjadi pembuahan, terjadi manusia. Itu padamu. Sel sperma bertemu sel telur sudah matang. Waktunya diketemukan sperma jadi zigot. Berkembang dalam rahimmu jadilah kamu. Itu manusia. Lah iki kan nggak ada spermanya, itu memang roh Tuhan. Sampai ini piye. Bukan Bu, dia bertanya seperti ini. Siapakah yang disembah Maria? Gitu loh Bu. Oh, Jadi siapa yang disembah pertanyaannya tuh, Maria? Ya, ya, yang disembah Maria ya Tuhan. Tuhan Yesus juga disembah ya, Maria, sebab Maria itu bukan ibu biologis. Kan tadi udah diterangin sama saya. Jadi ya, keren. ya. Tadi kan kalau Itu kan udah pertanyaan tipikal ya. Kita sih mengharapkan ada pertanyaan yang maju gitu ya. Jadi jelas bahwa Allah yang kita sebut sebagai Bapa di dalam diam firman dan rohnya. iya, Ketika kita menyembah Allah Bapa, maka kita juga sekaligus menyembah firman yang di dalamnya dan roh yang di dalamnya. Karena ketiganya satu hakikat. Ketika saya menghargai Bu Heriati ya, maka iya, saya sekaligus menghargai pikiran beliau dan iya, saya juga mengapresiat pada roh beliau karena baik iya. Karena ibu itu ini satu dalam adalah diri wujud saya semua. pikiran dan rohnya itu adalah ibu yang satu ini. Jadi Iyalah, ketika Maria, bagaimana Kak Jack menghargai saya nggak menghargai suara saya? Aneh. Kan suara saya datang dari pikiran jadi saya. Pikiran saya ada di diri betul, saya. Ya kan? betul, betul. Jadi inti dari pemahaman Tritunggal adalah Allah yang di dalam keberadaannya, bagaimana dia adalah Allah itu ada. Yang pertama itu ada atau wujud yang kita sebut sebagai Bapa ya. Allah itu ada, dia punya firman ya, berarti dia berbicara, dan dia punya roh berarti dia hidup. Artinya Allah yang ada, dia berbicara dan dia hidup. Nah, Allah yang ini dia sanggup membuktikan dirinya ada. Dia sanggup membuktikan bahwa dirinya bisa mengeluarkan Israel dari negara superpower yang mengungkungnya hanya cukup berbekal dua orang hambanya, yaitu Musa dan Harun. Bayangin ya, ketika antar sekolah berantem ya, misalnya tawuran gitu kan. Ya. Itu kan nggak mungkin satu orang datangin 500 siswa gitu ya. Wah, dia jagoan banget ini satu orang datangin gitu kan. Nah, tetapi Musa dan Harun itu cuman berdua. Mereka mendatangi sebuah negara superpower pada waktu itu. Iya. Bisa dibayangin kan? Kalau bukan karena sang ada, aku ada itu ya. Karena dikatakan dengan namaku aku ada, aku akan menyatakan diriku. Nah, benar-benar nama itu, nama yang ada itu benar-benar nama sang aku. Jadi namanya siapa? Rudi, Jono, Wiryo? Enggak, sang aku. Iya. Nah, sang aku ini dia menyatakan dirinya bahwa dia memang benar-benar ada dengan membawa suatu bangsa dari perbudakan suatu negara superpower, lepas dari situ hanya modal dua orang. Berarti apa? Sang aku ada ini sukses membuat babak belur suatu negara superpower. Nah, ini nggak bisa disangsikan. Ini kita tidak punya kans untuk menganggap ini wah meragukan ini, nggak bisa. Nah,
Masalahnya apa? Masalahnya apa? Apakah sang aku ada ini yang berbicara di dalam agama kita masing-masing? Nah, ini pertanyaannya. Kalau Oh, bukan, ya terus terang seperti yang kemarin saya sampaikan ya dengan Mas Kiki itu ya. Kita harus melihat hulu dan hilir. Penting itu. ya. Hulu dan hilir. Saya dari mana mau kemana? Dia yang membuktikan diri aku ada, dia pasti bisa menyelamatkan di hilir nanti. Ya karena memang dia membuktikan dirinya ada. Dia pasti punya kuasa untuk membuktikan di ujung nanti. Contoh, Yesus. Dia penuh dengan kuasa sehingga maut tidak bisa menahan dia. Kematian tidak bisa menahan dia. Yesus berkata seperti ini. Ya. Nih, Kak, sebentar. Ya. Ini Bang Ben kok nggak naik ya? Apa takut sama Jack Ceta sama Waduh, penginjil jangan TikTok? seperti itu, Bu. Jangan seperti itu. Nanti kita Enggak, dia takabur, Bu. biasanya ya. Aku Nanti sering kita dengerin takabur. Neta kok Jangan. angel teman kandani juga Raiso. Kok iki orang munda, orang wonge kosong kok. Jangan. Kita takabur, Bu. Saya benar-benar menghindari. Ya wis Bang Ben, kene munggah bae. Mungkin Kok lagi dia sibuk. nggak naik? Biasanya kan nek dikandani angel teman, makanya sebelum dilanjut saya undang. Ayo Bang Ben naik, mau bahas soal berenang. Saya juga hobi berenang. Ayo boleh. Mau bahas agama, ada Jack Ceta. Tapi saya coba berpikir ya, Bu ya. Kadang teman-teman itu sungkan karena saya bukan mode polemikus sih, Bu. Jadi ya mungkin sebagian dari mereka sungkan aja gitu kan. Karena saya pun juga kalau bertanya yang semakin dalam gitu ya saya pun juga sungkan. Jadi sama-sama sungkan sih kadang Kadang gitu. kadang ono wong ora duwi sungkan lho, Kak. Jangan Oh iya salah. ada memang Akeh-akeh ada ora seperti duwi itu. Tetapi sungkan lho, Kak. memang kalau di room saya memang kita tegakkan aturan ya. Kalau udah terlalu mendominasi saya akan bikin timer. Sorry kita pakai timer. Saya akan minta seperti itu. Karena kalau tidak ada timer, nanti rusak semua. Nanti yang di bawah kebagian apa? Itu. Karena di sini itu kita edukasi teman-teman. Berapapun, cuman satu yang nonton pun kita tujuan kita sama edukasi. Gitu. Ya, makasih banyak dijelasin ya, Kak. Saya seneng sih kayak gini ya. Jadi nanya soalnya saya nek di gereja ya, Kak Hos ya. Tuh kayak di gereja tuh artinya tenang, ayem gitu. Saking ayemnya sering turun Oke, ini ya Bu segala ya. Ini ya Bu ya. beban berat. Iya, Kak. Siap. Saya berikan satu contoh ya. Bagaimana Yesus mengklaim dia berkuasa atas nyawanya. Makanya tidak seorang pun Ya, mengambilnya mengambilnya, daripadaku mengambilnya karena ini aku yang menyerahkan untuk ya memberinya kembali. Iya, aku apa itu, Kak? betul. Itu aku Melainkan apa? aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku Iya. berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya Iya. kembali. Itu kalau Inilah itu tugas yang aku kuterima tahu. dari Bapa. Gini loh, Betul. Kak. Kenapa itu sedikit-sedikit aku tahu? Karena dulu tuh 21 tahun yang lalu, Kak. Waktu anak aku udah mau meninggal, aku pernah ngomong, ya Tuhan, kalau Engkau selamatkan anakku, nek bojoku ngajak ke gereja, Injilnya apa dibunyikan, tak rungok tuh, tak simpen di hatiku. Jadi aku kalau kamu baca sautik gitu, aku langsung imut-imut karena aku udah pernah ngomong gitu. Jadi aku inget yang tadi, Kak. Ini jadi ayat favoritnya Bu berarti. Enggak, kalau yang udah dibaca gitu, dijelasin sedikit gitu. Saya nyambung karena saya waktu itu ya itu saya bernazar, ya Tuhan, nek memang anakku ora sido meninggal dia dulu suamiku tuh lagi tugas di Bali, Kak. Di Bali tuh kan kalau bukan orang Bali nggak boleh dikubur di sana gitu. Aduh, aku mumet. Jadi aku ngomong situ, ya Tuhan, aku janji aku nggak tidur lagi di gereja. Nek diomongi apa aku tak denger ke, tak rungokne, tak simpen di hatiku. Bunyine segede-gedenya aku inget ke Tuhan, tolong selamati anakku gitu ya. Jadi aku selalu kalau kakak ucapin sedikit gitu, saya ada inget, oh ya itu yang itu ya gitu. Ibu, Apa? Ibu harus punya satu ayat ya
untuk menjadi rema bagi hidup ibu. Itu penting buat Saya pegangan gini ibu. remanya Kak, tubuhmu adalah bait Allah, jadi kamu harus berbuat baik karena itu kan Gitu. bait Allah. Halo, selamat datang